Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda berada di Minggu Misteri bersama Den Bagus Channel Mistis. Dan kemudian Mak Sri mulai membersihkan semua barang yang masih di luaran, segera dibawa masuk ke dalam. Belum sempat di situ, ketika usia kehamilan Lili membesar, dia sering sekali terkena sawan. Ini suatu bukti si pocong belum menyerah sampai di situ. Dan kadang di tengah malam, Lili berteriak kesakitan. Kakinya bengkak. Lili sedang ditahan oleh si brengsek itu, ucap Mak Sri. Terus bagaimana nih, Mak? Tanya Bram. Mak Sri punya kenalan dari desa sebelah seperti Kiai. Mak Sri meminta Kiai itu untuk kemudian menyelamatkan Lili terlebih dahulu. Jika tidak, maka nyawa dan jabang bayinya tidak akan selamat. Tangan dan kaki Lili sedang dipaku. Jadi usahakan jangan memegang kedua tangan dan kakinya. Pasti kesakitan. Yang hanya bisa dilakukan adalah mencari pelakunya, ucap Kiai itu. Dan untuk mencari pelakunya, setiap warga harus membaca Al-Quran. Dan ketika malam tiba, semua barang-barang harus dimasukkan ke dalam. Pocong ireng itu hanya mengganggu satu korbannya untuk kemudian ditumbalkan. Jika gagal, dia akan mengambil tuannya. Begitulah perjanjiannya. Dan kemudian diambillah, ditambahkannya bambu kuning, mau besar atau kecil, untuk memecah, mencegah pocong itu masuk dan mengganggu warga. Kiai itu meminta ruang khusus untuk menyerang balik tuannya. Jika pocong ireng itu berkeliaran, posisi tuannya akan lemah, katanya. Ditempatkannya Kiai itu di ruangan menyimpan bahan makanan. Ciri-ciri pocong itu datang adalah dengan gemuruh suara angin, bau busuk mayat, dan ketukan pintu. Dan kemudian benar saja, pocong itu masih mengetuk bagian belakang rumah Lili. Mak Sri menyarankan agar Bram fokus menjaga Lili, sedangkan Mak Sri menuju ruangan Kiai itu yang sedang bersiap menyerang tuan dari pocong ireng itu. Sudah datang, dari bibir Mak Sri di ruangan itu untuk memberitahu sang Kiai. Suara ketukan pintu terdengar jelas ditambah dengan suara gemuruh angin. Lili berteriak kesakitan. Mak Sri mulai panik tak karuan. Jangan pegang kaki dan tangannya. Lepaskan, teriak Kiai itu. Bram, lepaskan. Bram langsung melepaskan tangan dan kaki istrinya yang sejak dari tadi dipijitnya. Telat sebentar, anakmu bisa mati, ucap Kiai. Terus bagaimana? Diam dulu. Tuannya sebentar lagi ketahuan. Mak Sri tak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menunggu waktu yang tepat untuk membantu Kiai itu. Suara itu lambat laun menghilang bersamaan dengan gemuruh angin. Sudah selesai, ucap Kiai itu. Bagaimana ini? Kiai itu keluar dari ruangan tempat dia bermeditasi. Mak Sri menyuruhnya menuju ruangan tamu untuk menjelaskan. Sri,
Jangan sampai kamu buka pintu belakang jika matahari telah tenggelam. Sudah jebol, cari bambu kuning untuk menahan, jelas Kiai itu. Bagaimana? Lili, tanya Masri. Dia pasti bakal sembuh. Pocong itu bentuk pesugihan yang mengambil jabang bayi. Perhatikan juga suaminya, jangan sampai sering keluar malam. Lili sudah tercium bau mayat oleh pocong itu. Dia akan segera diincar, selipkan cemeti kantong depan, jelas Kiai itu. Tuannya bagaimana, tanya Masri. Bakal ketahuan sendiri. Beberapa hari kemudian, warga dikejutkan dengan penemuan pocong ireng di perkebunan. Namun dia tidak menyentuh sedikitpun tanah dari desa yang telah terpagar bambu kuning. Pocong ireng itu tidak bisa masuk ke dalam pemukiman warga. Hingga perjanjian awal yang disebutkan, jika gagal memberi tumbal, maka keluarganya yang akan diambil. Satu persatu, keluarga dari tuan yang melakukan pesugihan pocong ireng itu mulai meninggal. Awalnya dia jatuh miskin, lalu lambat laun dia meninggal dengan tidak baik. Dan saat itu diketahui pelakunya telah lama melakukan praktek ini dan mengorbankan 3 orang anaknya. Satu sebagai syarat ketika pertama kali melakukan perjanjian, dan 2 lainnya berangsur-angsur sesuai dengan keadaan. Dengarkan sekali lagi, sendirian, mereka dekat sekali. Mungkin ada sosok yang sedang memperhatikanmu dari kejauhan. Saya dan Bagus Channel Mistis dalam Minggu Misteri. Terima kasih telah mendengarkan obrolan mengerikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.